halaman 63. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, pada kesempatan sore hari ini kita kembali mengadakan puja bakti seperti biasanya. Hanya saja semangat umat Buddhanya ini masih belum kembali, masih dibayang-bayangi situasi pandemi, ya. Sehingga suasana kebaktian sore hari Minggu masih belum bisa kembali seperti sebelum masa pandemi. Ya, oleh karena itu saya berharap di masa-masa yang akan datang umat-umat kembali bersemangat, kembali memiliki keyakinan untuk datang ke wihara, menyempatkan diri datang ke wihara 1 minggu sekali kebaktian sore. Ini adalah cara kita membangun kebersamaan, membangun rasa kekeluargaan di lingkungan wihara, di lingkungan umat Buddha. Kalau di rumah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kita punya momen-momen tertentu untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Di wihara, kita momen-momen tertentunya itu adalah hari Minggu, Minggu sore. Ya, kita meluangkan waktu kita 1 atau 2 jam untuk bersama-sama merenungi, belajar ajaran Sang Buddha. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semua, dalam kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa saya akan membawakan Nakula Sutta. Tapi pada saat kesempatan yang lalu saya berubah pikiran, kemudian membabarkan Gadikara Sutta. Pada kesempatan hari ini saya akan membabarkan Nakula Sutta sebagai tema ceramah saya pada kesempatan sore hari ini. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, di dalam literatur Pali ada 2 cerita romantis yang seringkali bisa dijadikan rujukan. Yang pertama itu terdapat dalam Jataka Atthakatha.
Dalam cerita ini tentu ibu bapak dan saudara semuanya sering dengar cerita tentang Kinara dan Kinari. Tetapi kalau ditelusuri secara historis, ini merupakan folklore atau dongeng rakyat yang kemudian diambil dan dimasukkan dalam literatur Buddhis. Ya, ceritanya, cerita romantisnya itu lumayan panjang. Namun, yang kedua itu benar-benar terjadi di zaman Sang Buddha. Yaitu cerita tentang Nakula Mata dan Nakula Pita. Ini adalah cerita romantis yang bisa sebenarnya dijadikan inspirasi bagi para perumah tangga, bagi umat Buddha. Nakula Mata dan Nakula Pita itu adalah sebenarnya bukan nama asli. Ya. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya di rumah atau hidup di tengah-tengah masyarakat akan melihat kebiasaan masyarakat memanggil nama orang tua itu dengan nama anaknya. Nah, Nakula ini sebenarnya nama anaknya. Nakula Mata itu artinya mamanya Nakula, ibunya Nakula. Nakula Pita itu adalah bapaknya Nakula. Kalau dalam keluarga kami masih kebiasaan ini dipakai. Kami di antara para saudara begitu ketika sudah berkeluarga begini, ketika kakak-kakak saya, adik saya sudah berkeluarga, mereka tidak akan menyebut nama mereka, tapi akan memanggil dengan sebutan nama anaknya yang tertua, nama anak pertama. Kebiasaan itu masih kami lakukan sampai sekarang. Nah, Nakula Mata dan Nakula Pita ini adalah sebutan, bukan nama asli. Sama seperti Rahula Mata, ibunya Rahula. Migara Mata, itu untuk Wisaka. Ibunya Migara. Migara itu mertuanya, tetapi mertuanya itu mengangkat Wisaka sebagai ibunya. Karena Wisaka ini bisa dijadikan panutan, bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan teladan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, yang unik dari cerita Nakula Mata dan Nakula Pita, kedua-duanya ini mendapatkan gelar kehormatan dari Sang Buddha. Nakula Mata mendapatkan gelar kehormatan dari Sang Buddha, Nakula Pita juga mendapatkan gelar kehormatan dari Sang Buddha. Ini adalah kejadian yang langka di zaman Sang Buddha. Suami istri itu sama-sama mendapatkan gelar kehormatan. Karena di zaman Sang Buddha ada 80 orang yang mendapatkan gelar kehormatan. Bante Sariputta, Bante Ananda, Bante Moggallana, Wisaka, Anathapindika, Cittagahapati. Semuanya itu adalah contoh-contoh orang-orang yang mendapatkan gelar kehormatan dari Sang Buddha. Namun, setahu saya, di antara 80 orang tersebut, tidak ada pasangan, tidak ada suami istri. Selain Nakula Mata dan Nakula Pita yang mendapatkan gelar kehormatan dan diangkat menjadi 80 Agasawaka atau 80 murid kehormatan. Agasawaka itu, aga itu artinya luhur, sawaka itu murid. Atau aga itu bisa diterjemahkan sebagai utama. Sawaka itu murid, murid-murid utama.
Dan gelar yang diberikan kepada mereka berdua itu sama, yaitu Wisasaka. Wisasaka ini bisa diterjemahkan sebagai orang yang trustworthy. Trustworthy itu artinya orang yang paling bisa dipercaya, paling dekat, paling intimate. Kedua-duanya ini diberi kehormatan sedemikian rupa karena Nakula Mata dan Nakula Pita ini adalah perumah tangga yang rajin untuk mendengarkan ceramah dari Sang Buddha. Sekalipun mereka sudah tua. Nah, oleh karena itu ada dua Nakula Sutta. Dua Nakula Sutta ini sebenarnya dua sutta untuk Nakula Mata. Ya, yang berhubungan dengan Nakula Mata. Tapi juga ada dua sutta yang berjudul Nakula Pita. Ini kedua-duanya sutta yang dibabarkan kepada Nakula Pita atau kepada suaminya. Sekalipun di usia yang sudah tua, sudah renta, kemudian sering sakit-sakitan, Nakula Pita ini sering datang ke wihara dan kemudian meminta nasihat dari Sang Buddha. Meminta Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Kalau dia tidak paham terhadap apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, dia akan datang pada Bante Sariputta atau biku yang lain untuk menjelaskan. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, suatu ketika Nakula Pita ini sakit, sudah sakit keras. Dia sedang terbaring di ranjang. Nah, kemudian Nakula Pita itu memberikan nasihat, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada Nakula Pita ini, kepada suaminya. Ada 6 nasihat yang diberikan, ada 6 pesan yang diberikan oleh Nakula Pita atau istrinya kepada Nakula Pita atau suami. Pada saat dia sedang sakit berat begitu, dia memotivasi, memberikan semangat. Yang pertama, dari 6 nasihat ini sebenarnya intinya apa? Intinya itu adalah memberikan pesan kepada Nakula Pita agar dia tidak mati dengan kekhawatiran. Agar dia meninggal dengan ketenangan. Karena meninggal dengan kekhawatiran itu adalah duka. Dan meninggal dengan kekhawatiran itu tidak dipuji oleh Sang Buddha. Ini dari seluruh 6 ini, kata-kata ini akan ada, akan muncul. Ya. Karena ada 6 pesan, dari seluruh 6 pesan ini, kata-kata ini muncul. Jangan meninggal karena dalam kondisi pikiran yang panik, dalam kondisi pikiran yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena meninggal dengan kekhawatiran itu adalah duka. Meninggal dengan pikiran yang penuh kekhawatiran itu tidak dipuji oleh Sang Buddha. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, hampir 80% yang datang hari ini tua-tua. Ya. Nah, ini perlu diingat. Perlu diingat bahwa siapapun itu bisa meninggal sekarang. Muda-muda, apalagi di masa-masa pandemi begini, wah, kita tidak bisa memprediksi kapan kita akan meninggal. Apakah kita survive atau tidak.
Nah, oleh karena itu perlu diingat. Satu, jangan meninggal dengan penuh kekhawatiran. Ini pesannya Nakula Pita, istrinya Nakula atau mamanya Nakula. Karena itu akan menimbulkan penderitaan dan kematian dalam bentuk seperti itu, dalam keadaan seperti itu tidak dipuji oleh Sang. Ya, oleh karena itu kebiasaan umat-umat Sri Lanka ketika akan meninggal begitu dibacakan semua kebajikannya. Ya, jadi orang Sri Lanka itu punya buku kebajikan namanya. Mereka nanti kalau habis melakukan kebajikan yang besar-besar itu dicatat. Mereka punya buku memori kebajikan. Dan itu akan dibacakan di momen-momen terakhir. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan bahwa dia ini adalah orang yang pernah melakukan kebajikan yang besar. Pernah melakukan kebajikan yang tidak sedikit. Sehingga pikirannya tergugah. Dia meninggal dalam kondisi pikiran yang tenang. Dia meninggal dalam kondisi pikiran yang baik. Punya keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang baik. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara semuanya, pesan Nakula Pita yang pertama, jangan kamu berpikir bahwa nanti setelah kamu itu meninggal, saya tidak bisa merawat anak-anak. Kamu harus ingat, saya punya skill, punya kemampuan untuk bekerja. Saya pandai menenun, pandai menjahit. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara semuanya, pesan yang pertama ini menunjukkan bahwa perempuan sekalipun, ibu rumah tangga sekalipun perlu punya skill. Sekalipun di zaman Sang Buddha, kehidupan masyarakat saat itu didominasi oleh kaum lelaki. Dan agama-agama kitab suci yang ada di dunia ini umumnya didominasi oleh kaum lelaki. Boleh bongkar semua kitab suci agama yang ada di dunia ini, umumnya agama-agama itu didominasi oleh kaum lelaki. Termasuk India juga saat itu. Yang secara umum wanita itu adalah masyarakat kelas nomor 2. Tetapi sekalipun demikian, Nakula Pita itu tetap dari sini menunjukkan bahwa dia masih punya skill yang bisa dia tunjukkan, dia bisa lakukan untuk bekerja. Keterampilan itu dia bisa pergunakan untuk mencari nafkah. Apalagi di zaman sekarang, ketika kesetaraan gender itu lebih ditekankan, antara wanita dan laki-laki itu tidak lagi dibedakan. Dulu tidak ada wanita yang berprofesi sebagai supir. Sekarang banyak wanita-wanita yang berprofesi sebagai supir, tidak hanya supir online saja. Supir-supir truk, supir bus itu banyak yang perempuan sekarang. Banyak yang jadi mekanik. Banyak yang kemudian mengambil alih pekerjaan-pekerjaan kaum lelaki. Kalau dulu umumnya suatu pekerjaan itu didominasi oleh lelaki, sekarang laki-laki dan wanita punya kesetaraan. Mereka bisa bekerja dengan cara yang sama. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara semuanya, sekalipun sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu semuanya juga di sini dipesankan, ya, pesannya Nakula Pita kepada suaminya, itu dia tidak perlu khawatir karena dia punya skill, punya kemampuan untuk merawat, mencari nafkah, menjaga anak-anak setelah ditinggalkan. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, tidak perlu khawatir atau tidak perlu berpikir
bahwa nanti setelah Nakulapita ini meninggal karena dia sudah tua, kemudian dia bersuami lagi. Dia mengingatkan bahwa mereka berdua itu telah menjalani kehidupan selibat selama 16 tahun. Ya. Kalau di India waktu itu laki-laki dan perempuan umumnya menikah. Kalau laki-lakinya itu biasanya lebih tua, perempuannya itu lebih muda. Karena apa? Kalau dari kasta yang berpendidikan, mereka ini akan lulus sekolah. Kalau mereka itu sudah mampu menghafalkan kitab suci agama mereka. Nah, oleh karena itu, kalau belum bisa lulus, ya sekalipun ini sudah usianya lanjut segala macam, tetap akan di sekolah sampai dia itu lulus, mampu menguasai ilmu agama mereka, menguasai kitab suci mereka. Nah, oleh karena itu banyak yang keluar dari sekolah itu di usia yang sudah lumayan lanjut. Nah, ketika mereka menikah di usia yang lanjut dengan istri yang lebih muda, kekhawatiran ini akan muncul. Nah, itulah salah satu sebab mengapa kemudian laki-laki itu lebih sering membuat aturan-aturan yang menekan kaum perempuan. Secara historis itu bisa dilacak bahwa mereka itu khawatir, mereka takut kalau kemudian istri mereka melihat suaminya itu sudah tua, sudah tidak kuat. Kemudian melihat laki-laki yang lebih muda, lebih kuat, lebih tampan begitu, mereka lari. Nah, rasa takut itulah yang kemudian seringkali membuat kaum lelaki menciptakan aturan yang mendiskreditkan, merendahkan, menekan kaum perempuan. Ya, jadi ada alasannya, ada backgroundnya, ada sejarahnya, sehingga kaum perempuan itu dijadikan sebagai masyarakat kelas kedua di India waktu itu. Sekalipun demikian sampai sekarang itu ya masih, meskipun sudah modern begitu, kaum perempuan tetap ditekan itu ya tetap ada, tetap dilakukan. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, di sini mereka berdua karena aktif, rajin ke wihara, rajin belajar dhamma, rajin mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Mereka berdua menjalani kehidupan selipat. Dan mereka berdua sebenarnya juga bukan orang-orang biasa lagi. Mereka adalah para praktisi yang luar biasa. Mereka adalah para praktisi yang serius mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Nah, ini sebenarnya perlu dicontoh. Perlu dijadikan teladan oleh ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sebagai berumah tangga. Bahwa ketika ibu bapak dan saudara semuanya punya suami, punya istri, juga punya kewajiban untuk saling mengingatkan, saling memotivasi, saling membangkitkan untuk praktek, saling mendorong agar keduanya itu bisa sama-sama maju dalam praktek. Karena kalau satu maju dalam praktek kemudian satu tertinggal, nanti akan terjadi ketimpangan. Yang satu akan mudah emosional misalnya, yang satu
mudah marah-marah misalnya, sementara yang satu itu lebih sabar, lebih tenang, lebih bisa menghadapi kehidupan dengan lebih baik. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara semuanya. Yang ketiga, pesan Nakula Pita kepada Nakula Mata, tidak perlu khawatir. Karena tidak perlu khawatir nanti kalau dia setelah meninggal, dia tidak mengunjungi Sang Buddha dan para. Dia bilang, kalau kamu meninggal, saya akan lebih rajin datang ke wihara. Nah, ini perlu dicontoh. Ya, ini perlu dicontoh, ini perlu benar-benar dijadikan teladan. Sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya, suami istrinya masih ada juga perlu rajin, tidak hanya ketika suami istrinya meninggal. Seringkali saya melihat ya umat-umat ketika mereka hidupnya bahagia, hidupnya mapan, jarang ke wihara. Begitu habis dapat masalah, rajinnya kan main. Nah, ini sering terjadi. Saya masih ingat waktu di Sri Lanka setelah tsunami. Tsunami pada Desember tahun 2004. Sebelum itu wihara tampak biasa-biasa saja, normal. Kalau di wihara kami, di wihara Pilanwila itu setiap hari uposatha yang datang itu sekitar 1.200 orang. Ya, hari uposatha itu. Yang menjalankan atasila itu ya, yang menjalankan atasila itu 1.200 orang. Begitu tsunami tiba, ya datang ke Sri Lanka, menghantam Sri Lanka. Karena yang meninggal di Sri Lanka saat itu sekitar 30.000 orang. Wihara-wihara penuh. Sampai profesor saya, Profesor E.E. Jayasurya, itu bersama istrinya, beliau itu adalah salah satu profesor yang sangat terkenal. Murid-muridnya itu sudah jadi para profesor, guru besar tingkat internasional. Tetapi rajin ke wihara. Setiap hari uposatha itu pasti duduk di bawah pohon bersama istrinya. Mendengarkan ceramah selama seharian. Meskipun ceramahnya itu dari para samanera, orang-orang yang tak ngerti dhamma. Beliau tetap duduk dengan tenang bersama istri. Nah, itu biasanya datang ke wihara Diripat Buddha. Nah, tapi setelah tsunami tidak dapat tempat lagi. Akhirnya beliau mencari tempat yang terpencil, wihara yang kecil jauh dari tempat beliau. Nah, itu setelah tsunami, wihara-wihara diserbu penuh. Nah, ini habis pandemi, wiharanya tambah sepi. Ya. Masih belum bisa mengembalikan semangat umat-umat untuk datang ke wihara. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, Nakula Pita berpesan mengatakan kepada suaminya, sekalipun dia meninggal, dia akan lebih rajin. Dia akan lebih bersemangat untuk mengunjungi Sang Buddha dan juga para biksu. Karena itu telah menjadi kebiasaan mereka berdua untuk rajin mengunjungi Sang Buddha bersama para biksu. Dan Sang Buddha tidak selamanya akan mengunjungi daerah mereka. Ada waktunya Sang Buddha itu harus berkelana, mengembara ke tempat-tempat yang lain untuk mengunjungi umat-umat, mengunjungi tempat-tempat yang kadang-kadang tidak pernah beliau kunjungi, atau juga mengunjungi tempat-tempat yang sudah lama tidak dikunjungi. Nah, oleh karena itulah, ketika Sang Buddha datang, mereka berdua akan menggunakan kesempatan itu semaksimal mungkin untuk belajar Dhamma, untuk bisa
dekat dengan Sang Buddha. Nah, oleh karena itulah mengapa mereka itu diberi gelar Wisasaka. Artinya orang yang paling dekat. Orang yang paling bisa dipercaya. Kedua-duanya itu gelarnya sama. Nah, ibu, bapak, dan saudara semuanya. Semangat datang ke wihara perlu kita bangun kembali, perlu kita bangkitkan kembali. Agar wihara kita tampak lebih ramai, tampak lebih menyenangkan. Dan sekarang ya pandemi juga sudah dirasa atau diperlakukan seperti biasa. Ya, oleh karena itu kemalasan yang telah kita bangun selama 2 tahun ini, kita kembangkan selama 2 tahun ini perlu didobrak, perlu dilepaskan, perlu ditinggalkan. Mari kita kembangkan, mari kita bangkitkan semangat kita untuk datang ke wihara. Menjadikan nakula mata dan nakula pita sebagai panutan. Ya. Apapun yang didapatkan di wihara, ambillah yang terbaik. Ambil apa yang paling nyaman untuk bisa dipraktikkan. Dan yang susah, dirasa susah, tidak perlu dipikirkan. Dan apapun yang dirasa tidak baik, tidak perlu kemudian dipikirkan. Ambillah yang paling bermanfaat. Ya. Ambillah yang paling membawa dampak positif dalam kehidupan ibu, bapak, dan saudara semuanya. Apapun yang dirasa membawa dampak negatif, lupakan dulu, singkirkan dulu. Apa yang dirasa ruwet, dirasa sulit, dirasa tidak mampu, kesampingkan dahulu. Itu tidak akan hilang. Ya. Suatu saat ketika ibu, bapak, dan saudara semuanya ketemu waktunya, itu akan muncul dengan otomatis. Saya sering kali ceramah panjang lebar. Kadang-kadang saya telepon secara private kepada beberapa orang, begitu memberikan motivasi, memberikan semangat, menyampaikan pesan dhamma. Apakah semuanya akan langsung bisa diserap? Tidak. Ada yang 1 tahun kemudian itu baru orangnya tahu dan sadar. Oh, ini yang disampaikan oleh Samanera. Nah, ada yang berbulan-bulan kemudian itu baru bisa dipahami. Oleh karena itu, seringkali saya bilang kepada mereka, kalau kamu nggak ingat, sudah lupakan. Tidak perlu dipikirkan. Suatu saat ketika batinmu matang, suatu saat ketika waktunya tepat, hal itu akan muncul secara otomatis. Karena apapun yang telah kamu dengarkan, itu akan tersimpan dalam memori. Tersimpan dalam memori kita, dan nanti ketika momennya tepat, waktunya tepat, muncul dengan sendirinya. Itu akan berlaku kepada siapa saja. Ya, oleh karena itu ibu, bapak, dan saudara semuanya, ketika mendengarkan ceramah dari siapapun, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Dengarkan saja dahulu. Saya masih ingat ketika saya mengajar di sekolah minggu di Sri Lanka. Sekolah minggu berbahasa Inggris. Di sekolah minggunya itu ada perpustakaan dengan buku yang besar-besar, yang tebalnya itu segini. Kemudian ada seorang anak yang masih duduk di kelas 1 malah, atau mungkin malah masih di TK. Itu ngambil buku yang tebalnya segini. Kemudian mamanya itu tertawa, "Oh, kamu pakai untuk apa buku setebal itu?" Udah kembalikan aja. Kepala sekolah yang saat itu memang adalah salah satu profesor kami mengatakan, tidak apa-apa. Kalau dia mau bawa pulang buku itu, biarkan saja. Tidak ada masalah. Biarkan dia lihat-lihat. Meskipun dia mungkin tidak membaca, tidak
mampu meresapi artinya, tapi itu suatu saat akan penting bagi dia. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, ketika ibu bapak dan saudara semuanya mendengarkan dhamma dari siapapun, kadang-kadang ada yang dirasa sulit, kadang-kadang ada yang dirasa tidak mampu untuk dicerna, dan banyak orang yang mengeluh kalau saya yang ceramahnya sulit. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa yang paling sederhana. Dan itu pun sekalipun orang yang saya pernah temukan, orang yang paling jenius dalam praktek. Kadang-kadang 3 bulan itu baru dia mengerti apa yang saya sampaikan. Orang yang paling kritis belum tentu juga mengerti apa yang saya sampaikan. Tapi ya saya tidak khawatir. Saya tidak takut untuk menyampaikan apapun yang perlu saya sampaikan. Karena bagi saya, mungkin sekarang tidak bisa dicerna. Mungkin sekarang tidak bisa dimengerti. Tapi suatu saat ketika waktunya tiba, apa yang saya sampaikan itu akan menjadi motivasi, menjadi semangat, menjadi pengingat bagi ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, pesan yang keempat, nakula pita kepada nakula mata. Nakula mata kepada nakula pita. Jangan khawatir nanti kalau kamu setelah kamu meninggal saya hidup tidak bermoral. Ya. Nakula mata dan nakula pita itu adalah sepasang orang yang kehidupan bermoralnya itu testified. Artinya sudah teruji. Mereka berdua menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik. Mereka berdua telah menjalani kehidupan dengan baik. Dan oleh karena itu moralitas mereka pun sudah teruji dengan baik. Seringkali moral ini menjadi ganjalan, menjadi belenggu, menjadi beban moral bagi ibu bapak dan saudara-saudara semua. Moral seringkali membuat ibu bapak dan saudara semuanya merasa rendah diri, merasa tidak qualified, tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umat Buddha yang baik. Saya selalu ingatkan bahwa 5 moralitas yang ibu bapak dan saudara semuanya jalankan itu semuanya sudah ada jauh sebelum Sang Buddha ada. Dibentuk pertama kali ketika manusia itu pertama membentuk peradaban. Jadi itu sudah muncul ribuan tahun sebelum agama Buddha muncul. Ya, kalau ibu bapak dan saudara semuanya belajar tentang sejarah moralitas dalam agama Buddha, yang namanya Pancasila itu dibentuk, dimunculkan ketika manusia baru pertama kali membentuk kebudayaan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah aturan masyarakat yang kemudian diadopsi oleh Sang Buddha karena itu dianggap baik. Sebagai kompensasi agar agama Buddha itu tidak berbenturan. Agar agama Buddha itu kemudian tidak bermusuhan dengan tradisi kebudayaan lokal setempat. Moralitas dianggap baik, hukum karma dianggap baik, surga dan neraka itu juga dianggap baik oleh Sang Buddha. Punya nilai-nilai yang baik. Oleh karena itu diadopsi, diambil, dan diberikan interpretasi yang baik.
Pancasila kemudian diterima oleh Sang Buddha karena itu sudah menjadi landasan undang-undang masyarakat India waktu itu. Kalau di Indonesia Ibu Bapak dan Saudara semuanya punya Undang-Undang Dasar 45, punya Pancasila, itulah moralitas kita. Standarnya masyarakat Indonesia. Ibu Bapak dan Saudara semuanya sekarang hidup di Indonesia, itu adalah standar moralitas Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Apakah Pancasila yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang diadopsi oleh Sang Buddha, yang diikuti oleh masyarakat India selama ribuan tahun tidak perlu kita ikuti? Perlu juga. Tetapi kemudian jangan dijadikan beban moral. Karena itu nanti akan membuat Ibu Bapak dan Saudara semuanya akan sulit untuk melanggar. Kalau melanggar bagaimana? Melanggar, akuin saya hari ini melanggar sila kedua, sila ketiga, sila keempat, kelima, dan sebagainya. Saya bertekad untuk memperbaiki diri saya. Besok melanggar lagi, bertekadlah lagi, akui lagi. Beranilah menjadi manusia yang mengakui kesalahan sendiri. 1001 kali Ibu Bapak dan Saudara semuanya salah. 1001 kali Ibu Bapak dan Saudara semuanya melakukan kesalahan. Tetaplah berani dan tidak perlu mengkritisi diri sendiri. Ada pepatah yang mengatakan bahwa keledai itu tidak akan jatuh di lubang yang sama. Kalau kita umat Buddha sebenarnya, kalau memang Ibu Bapak dan Saudara semuanya melakukan kesalahan, apapun yang sudah salah tidak perlu dipikirkan. Tetap berjuang, bersemangat untuk menjadi lebih baik. Nanti jatuh lagi, berjuang, bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi. Terus seperti itu. Apapun itu, ya, apapun itu. Saya sering kali menggunakan Ambapali dan Anggulimala. Saya mengatakan bahwa seperti Ambapali itu menjadi pelacur selama puluhan tahun. Kemudian Anggulimala telah membunuh ribuan orang. Dan cerita ini pun seringkali saya pergunakan ketika saya memotivasi para biku. Meskipun saya sama Nera, ya kadang-kadang ada waktunya para biku datang pada saya untuk berdiskusi, untuk mencari motivasi. Ya saya lakukan itu. Saya ingatkan kepada mereka bahwa sekalipun seperti Anggulimala yang telah membunuh ribuan orang, itu masih bisa terbebaskan. Ya, masih bisa membebaskan diri dia dari penderitaan, dari penyesalan. Nah, kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya, saya yakin masih belum melakukan kejahatan seberat itu. Ya kan? Oleh karena itu, kalau Ambapali dan Anggulimala saja bisa memaafkan dirinya, mengapa Ibu Bapak dan Saudara-saudara semuanya yang secara moral belum seberat itu tidak mampu memaafkan diri sendiri? Nah, ini yang penting diingat, ya. Memaafkan diri sendiri itu penting. Saya selalu ingatkan ini. Kalau Ibu Bapak dan Saudara-saudara semuanya stres, depresi, pergi ke psikiater, apa sih yang dilakukan oleh para psikiater itu, para psikolog? Cuman mengingatkan Ibu Bapak dan Saudara semuanya untuk memaafkan diri sendiri. Sesimpel itu. Bukan apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau kita di psikiater atau psikolog itu suruh ngomong apa adanya. Kadang-kadang dikasih kursi kosong untuk mencaci maki dan sebagainya. Nah ya, saya sesekali waktu ada masanya harus menjadi tong sampah seperti itu. Suatu ketika ada seorang umat yang marah-marah karena merasa dikhianati oleh pacarnya. Wah, sumpah serapahnya. Semuanya keluar.
Semua kata-kata dari kebun binatang itu keluar. Ya saya harus dengarin. Sambil nangis-nangis begitu. Dan itu tidak dia lakukan satu kali. Saya rasa sudah 1 tahun ini sama seperti itu terus. Dan orang yang sama itu. Ya sabar, saya sabar untuk mendengarkan. Sumpah serapahnya itu keluar. Saya bilang, kamu lakukan apa yang kamu mau. Saya juga tidak marah untuk dengarin apa yang kamu itu mau keluar. Ya, masalah moralitas kadang-kadang saya harus menghandle permasalahan umum. Kadang seperselingkuhan. Ada satu orang yang setiap kali telepon saya, cari saya, itu hanya karena masalah selingkuh. Bertahun-tahun itu begitu. Hanya masalah selingkuh. Dulu selingkuh, kemudian selingkuh lagi, selingkuh lagi. Kalau dia cari saya, itu pasti masalah selingkuh. Ya saya harus dengarkan. Saya dengarkan dengan baik. Dan baru-baru ini saya menangani 2 kasus perceraian. Ya, yang paling berat, paling kompleks dalam semua kasus rumah tangga yang pernah saya dengarkan, kasus ini. Suami istri mau bercerai dengan hutang 10 miliar tanpa aset. Dan masalahnya itu sangat kompleks sekali. Masalahnya sangat kompleks. Ibu, bapak, dan saudara semuanya, kalau akan bercerai, kemudian hutangnya 10 miliar tanpa aset. Bayangin saja. Saya tangani selama 10 hari. Dan habis begitu saya harus tidur selama 2 hari 2 malam. Karena itu masalah yang paling berat yang pernah saya tangani. Ini sebenarnya bukan umat kita. Tapi ya kemudian diperkenalkan ke saya dan saya yang harus menangani. Gitu. Ya saya tidak bisa memberikan advice secara finansial, tapi paling tidak saya bisa membantu untuk menenangkan. Membantu untuk membuat dia bisa menghadapi kondisi yang berat seperti itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara semua, yang namanya kehidupan berumah tangga, masalahnya itu macam-macam. Ya, berbagai, ya 1001 macam masalah itu ada. Kehidupan para biku juga sama sebenarnya. Tapi nanti ranahnya itu yang berbeda. Ini kalau kita bicara soal moralitas, ini kan kaitannya dengan moralitas. Nah itu permasalahan itu banyak sekali. Gitu, ya. Nah ibu, bapak, dan saudara semua, ketika ibu, bapak, dan saudara semuanya bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan pasangan hidup itu akan mudah. Memaafkan suami kita, istri kita, anak kita, itu akan gampang. Tapi kalau ibu, bapak, dan saudara semuanya tidak mampu memaafkan diri sendiri, tidak akan mampu memaafkan siapapun. Ya. Nah ibu, bapak, dan saudara semuanya, kemudian pesan yang kelima, dia tidak perlu khawatir. Dan jangan berpikir bahwa setelah Nakula Pita ini meninggal, itu batinnya tidak akan tenang. Ya, karena Nakula Pita sendiri dan Nakula Mata sendiri itu adalah wanita yang telah praktek dengan baik. Oleh karena itu ketenangan batin akan dia miliki apakah dia bersama suaminya ataukah tidak.
Apakah dia masih hidup bersama suami atau tidak? Ketenangan batin itu tetap akan dia miliki. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Nakula Mata kepada Nakula Pita. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya memiliki ketenangan batin, keluarga itu akan nyaman. Saya selalu menggunakan contoh, ada 2 rumah tangga di Indonesia. Yang suami istri itu batinnya tenang. Ya. Yang suami istri itu kemudian bisa saling support, bisa saling mendukung. Mereka adalah para praktisi yang luar biasa. Dan itu akan mengondisikan anak-anak mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang sangat luar biasa. Anak-anak mereka itu hidup seperti di surga. Nah, dari keluarga ini, satu keluarga itu anaknya 2 laki-laki semua, dan satu keluarga itu anaknya perempuan semua. Dan mereka menikmati, benar-benar menikmati kondisi batin orang tuanya. Ini adalah impact, dampak secara nyata yang dirasakan oleh anak-anak. Karena kondisi batin orang tuanya itu mapan, anak-anak itu bisa menikmati kehidupan surgawi, tidak perlu menunggu sampai mati. Mereka sudah mampu menikmati kehidupan yang bahagia dalam kehidupan sekarang ini juga, sekalipun secara ekonomi mereka bukan orang yang berlebihan. Mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Tetapi kehidupan mereka mampu menciptakan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang bisa membuat anak-anak mereka hidup seperti di surga. Dan ini selalu saya jadikan contoh. Ya, tidak hanya kepada ibu bapak dan saudara semuanya, ketika saya sampaikan kepada para panti-panti, juga saya sampaikan hal yang sama. Bahwa ketika kondisi batin seseorang itu damai, dia akan mampu menciptakan kedamaian dimanapun dia tinggal. Kemudian yang ke-6, pesan yang ke-6. Tidak perlu khawatir bahwa batinnya itu tidak akan kokoh. Karena kalau dilihat dari statement yang dia buat, mereka berdua ini sudah mencapai kesucian sutapana. Kedua-duanya. Ya, kedua-duanya itu sudah mencapai tingkat kesucian, dan itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Kemampuan untuk mencapai kesucian bagi siapapun itu adalah hak prerogatif setiap manusia yang memiliki keserakahan, memiliki kebencian, memiliki kebutuhan batin. Itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang. Kalau Culapantaka yang idiot saja mampu untuk mencapai kesucian, mengapa ibu bapak dan saudara semuanya yang memiliki kecerdasan intelektual yang lebih tidak mampu untuk mencapai kesucian? Minimal tingkat kesucian pertama. Gunakan kesempatan untuk berjuang, gunakan setiap waktu yang ada untuk berlatih dengan baik. Agar ibu bapak dan saudara semuanya dalam kehidupan ini merasa menjadi manusia yang berharga, menjadi manusia yang berguna paling tidak untuk diri sendiri. Karena ketika seseorang mampu mencapai kesucian di level pertama, keyakinannya itu sangat kuat, kokoh, tidak akan tergoyahkan oleh siapapun. Mara, Brahma, atau siapapun yang datang tidak akan mampu menggoyahkan keyakinan. Keyakinan pada diri sendiri. Bahwa dia adalah orang yang mapan, dia adalah orang yang baik, bahwa dia adalah orang yang kokoh dalam fakta.
Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, agama Buddha itu bukan ajaran yang hoax. Artinya agama Buddha, ajaran Sang Buddha bisa dibuktikan oleh siapa saja yang mau berjuang, mau praktek, mau berlatih dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ketika Nakulapita mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, mendapatkan motivasi dari istrinya, sakitnya itu sembuh. Ini perlu diingat-ingat. Kalau ada suami atau istrinya sakit, jangan ditinggal main HP. Istrinya sakit terbaring, suaminya sakit terbaring, sibuk main HP, nonton. Wah, lupa kalau suaminya itu sedang terbaring sakit. Coba diberi motivasi, diberi semangat. Agar begitu semangatnya itu, dia paham akan motivasi kita, rasa sakitnya juga hilang. Dan Nakulapita ini begitu sudah selesai mendengarkan nasihat, dia sembuh dan dia langsung ke wihara dengan membawa tongkat menemui Sang Buddha. Dan Sang Buddha apa? Memuji Nakulamata yang merupakan seorang istri yang luar biasa. Ini adalah berkah. Ya. Siapapun yang mendapatkan suami atau istri seperti itu adalah berkah yang luar biasa. Itu adalah berkah yang tidak hanya ibu bapak dan saudara semuanya nikmati sebagai berumah tangga, tetapi juga akan dinikmati oleh lingkungan sekitar ibu bapak dan saudara semuanya. Nah, ketika ibu bapak dan saudara semuanya mempraktikkan ajaran Sang Buddha dengan baik, menjalankan ajaran Sang Buddha dengan baik, merealisasi ajaran Sang Buddha dengan baik, ibu bapak dan saudara semuanya akan mampu menjadi motivator yang luar biasa bagi minimal pasangan hidup ibu bapak dan saudara semuanya, bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi saudara, juga bagi lingkungan sekitar. Ya. Ada satu umat itu yang karena dia praktek dengan baik, setiap kali umat-umat belanja ke dia, ada orang belanja ke dia, itu sambil curhat dan dia dengerin dengan baik. Tapi masalahnya apa? Kadang-kadang ya suaminya jadi cemburu, istrinya jadi cemburu begitu. Istri orang lain. Kalau istrinya dia sendiri sangat baik, tidak cemburuan. Tapi kadang-kadang suami orang, wah itu cemburu. Karena apa? Dia mampu mendengarkan dan begitu pulang dia itu happy. Kadang banyak orang ya saya perhatikan hanya butuh didengarkan, tidak butuh dinasehati. Saya itu pernah makan siang. Pas saya lagi makan siang itu ada umat yang karena makan kemudian datangnya agak telat. Habis karena makan dia serahkan makanan, kemudian dia bilang tanya, Samanera saya boleh curhat? Ya silahkan. Kemudian dia curhat. Setiap kali saya baru mau buka mulut, dia ini sudah ngomong lagi. Saya makan itu jam 11. Jam 3 sore baru dia selesai ngomong. Dan itu ya saya setiap kali mau buka mulut dia sudah ngomong lagi. Dia buka mulut ngomong lagi. Ya sudah saya senyum aja sampai jam 3 sore itu. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Hanya butuh didengarkan. Tidak perlu dikasih apa-apa. Nanti begitu pulang ya sudah dia plong. Ya sudah, selesai. Ya kadang-kadang harus sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Itu masih mending. Saya pernah 3 jam itu cuman mendengarkan seorang umat marah-marah. 3 jam itu. Kita sedang dalam perjalanan begitu. Wah, saya sampai sakit perut. Ya, setiap kali dia marah saya tertawa. Setiap kali dia marah-marah gitu ya saya melihatnya itu lucu gitu. Dia marah-marah sampai seperti itu.
Tapi dia waktu itu butuh untuk meluapkan. Butuh meluapkan kemarahannya, butuh meluapkan kekesalannya. Apa yang sudah dia tampung begitu besar berat perlu dikeluarkan. Oleh karena itu ada waktunya orang-orang tertentu itu tidak butuh dinasihati, hanya butuh didengarkan. Anak-anak juga kadang-kadang ada yang begitu. Ya, mereka kadang-kadang hanya butuh didengarkan. Ketika mereka berceloteh, ngomong sesuka mereka. Yang penting mereka bisa mengeluarkan apa yang sudah menjadi tampungan. Kadang-kadang saya juga heran, kok ini pikirannya Pentium i7 lebih ini kan? Kalau itu kalau komputer sekarang yang i7 ya, i9 sudah. Yang kapasitas yang terbaik itu, kok ya bisa ngomong terus begitu tanpa henti. Ada saja idenya. Ya mungkin karena saking banyaknya masalah, saking banyaknya beban, tidak dikeluarkan sekian lama, begitu muntah-muntah satu ember penuh. Ya, saya kira itu apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bisa meneladani, bisa menjadikan contoh nakula mata dan nakula pita dalam kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya. Sehingga kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya sebagai berumah tangga itu terasa enak, terasa nyaman, terasa harmonis, terasa juga bisa dinikmati tidak oleh diri sendiri, tapi oleh anak-anak, oleh keluarga, oleh lingkungan sekitar kita. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi, sampai sata bawantu sukitata. Hari yang berbahagia dari di sana